Jerman telah lama dikenal sebagai negara produsen mobil mewah dengan kualitas tinggi dan penuh inovasi. Namun citra itu perlahan mulai pudar. Kondisi industri otomotif Jerman saat ini sedang berdarah-darah. Seperti yang dialami oleh pabrikan Volkswagen yang menyatakan akan mengakhiri program kesejahteraan dengan karyawannya yang telah dibuat sejak 1994. Kondisi produsen mobil Jerman yang sedang mengap-mengap itu juga terlihat dari proyeksi penjualan sejumlah merek mobil yang relatif pesimistis. Mercedes misalnya melakukan pemangkasan proyeksi keuntungan tahun ini. Begitu pula BMW yang menyatakan keuntungan segmen otomotif pada kuartal 2 tahun ini di bawah ekspektasi. Porsche menyusul di urutan ketiga yang memangkas proyeksi pendapatannya pada 2024. Meredupnya industri mobil ini mau tak mau membuat kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian Jerman secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui, industri mobil memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara tersebut. Ya, produksi mobil Jerman memang tidak melulu soal para pabrikan besar. Ada ribuan industri menengah dan kecil di seantero Jerman yang juga terkait dengan rantai produksi ini. Lantas, apa yang terjadi dengan kondisi industri otomotif Jerman? Banyak faktor yang ditengarai berkontribusi pada lesunya industri ini. Tantangan pertama yang dihadapi tak terlepas dari kondisi perekonomian dunia setelah pandemi COVID-19. Tensi geopolitik dan tingginya kebutuhan birokrasi di tingkat nasional dan Eropa juga menjadi biang keladi kondisi produsen mobil Jerman yang terpuruk. Selain itu, industri mobil juga menderita karena lemahnya permintaan domestik yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Jerman yang juga sedang mengalami pelemahan. Namun, dua faktor yang disebut-sebut menjadi biang kerok utama dari ambruknya penjualan mobil Jerman adalah Cina dan transisi ke mobil elektrik. Schneider mengatakan permintaan telah turun dari yang diantisipasi, sementara kompetisi dengan negara lain makin meningkat. Dia mengatakan pasar mobil Cina saat ini telah pulih sepenuhnya setelah pandemi, namun itu tidak terjadi di Jerman. Dia menilai fenomena ini menandakan pangsa pasar mobil Jerman telah diambil alih oleh sang kompetitor asal Cina. Schneider menduga mobil listrik asal Jerman sulit berkompetisi karena harganya yang selangit. Sementara Cina berhasil mengembangkan mobil listrik yang jauh lebih murah. Tensi perdagangan antara Cina dan Eropa memperburuk kondisi pasar mobil-mobil Jerman. Berakhirnya subsidi kendaraan listrik di Jerman juga memperburuk kondisi ini. Rencana untuk menerbitkan kebijakan keringan pajak untuk mobil listrik tengah dibahas di Jerman. Secerca harapan terkait masa depan industri otomotif Jerman sebenarnya muncul dengan makin populernya mobil hybrid dan penjualan mobil konvensional yang kembali meningkat. Namun sejumlah pihak tetap mengingatkan pentingnya kerangka kerja untuk mengatasi permasalahan terkait regulasi dan memfokuskan kembali pada kualitas. FDA juga melihat perlunya transformasi pada sisi produksi mobil-mobil Jerman. With the COVID, then it began with the war. Prices are getting higher from the materials, and this makes it only more difficult for normal working people, to buy, for example, a car. On the other hand, the demand is lower than before because of this reason, and this is something to think about. This is our signal to the government.
Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas bien. Voilà, la guerre en Ukraine, en Israël, Gaza. Pour l'économie, c'est pas bon. Et on a beaucoup de sous-traitants qui viennent de là-bas. Voilà. C'est la guerre, c'est jamais bon pour tout le monde. Parce que c'est question de... besoin d'une base industrielle. D'avoir droit à un plan social. Le directeur d'Obi a quitté le Sud, comme avant lui, celui de Caterpillar. Is het duidelijk signaal geven naar de Europese politiek dat de maakindustrie binnen Europa helemaal aan het verdwijnen is. En er moet een toekomst blijven voor die maakindustrie. Je kunt een land of een continent gelijk als Europa niet laten draaien alleen maar op servicebedrijven. Er moet ook een maakindustrie blijven. Die is stilaan volledig aan het weglopen buiten Europa. En politiek faalt er helemaal, want ze doen er niks aan. Pernahkah Anda berpikir bagaimana mungkin raksasa otomotif Jerman yang begitu perkasa kini justru terancam oleh negara yang dulunya mereka pandang sebelah mata? Mobil-mobil buatan Jerman yang dulu menjadi simbol kemewahan dan kualitas kini tergeser oleh mobil-mobil listrik murah buatan Cina. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya membuat pabrik-pabrik mobil Jerman gulung tikar? Inilah kisah kejatuhan industri yang pernah dianggap tak terkalahkan. Industri otomotif Jerman yang pernah menjadi simbol kejayaan dan kekuatan teknologi, kini berada di ujung tanduk. Pabrikan-pabrikan besar seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes-Benz yang selama puluhan tahun mendominasi pasar global, kini menghadapi tantangan besar yang mengancam keberlanjutan mereka. Salah satu faktor terbesar di balik kesulitan ini adalah perubahan besar dalam lanskap industri otomotif yang didorong oleh transisi ke kendaraan listrik dan kompetisi dari Cina, terutama dalam produksi mobil listrik yang lebih murah dan efisien. Kondisi ini semakin diperparah oleh penurunan permintaan domestik dan lesunya perekonomian Jerman secara keseluruhan. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan terhadap rantai pasokan global dan pemulihan ekonomi yang tidak merata di seluruh dunia. Sementara Cina, pasar otomotif terbesar di dunia, sudah mulai pulih dengan cepat, Jerman tampak terpuruk dan kehilangan pangsa pasarnya. Data terbaru menunjukkan bahwa pabrikan mobil Jerman seperti Volkswagen dan BMW mengalami penurunan penjualan yang signifikan di pasar domestik dan internasional, terutama di Cina. Cina, yang dulunya menjadi pasar ekspor utama bagi mobil-mobil buatan Jerman, kini menjadi pesaing yang kuat dengan memproduksi kendaraan listrik berkualitas tinggi, namun berharga jauh lebih murah. Fenomena ini menandakan pergeseran besar dalam dinamika industri otomotif global. Di masa lalu, produsen mobil Jerman terkenal dengan inovasi teknologi mereka, terutama dalam hal mesin pembakaran internal. Namun, dengan meningkatnya permintaan akan kendaraan ramah lingkungan, terutama mobil listrik, pabrikan Jerman tampak kewalahan untuk beradaptasi. Mobil listrik buatan Jerman dianggap terlalu mahal untuk bersaing dengan produk-produk buatan Cina yang menawarkan harga lebih kompetitif dengan teknologi yang tak kalah canggih. Harga tinggi ini membuat konsumen, terutama di pasar negara berkembang seperti Cina dan India, beralih ke mobil-mobil buatan lokal yang lebih terjangkau. Selain itu, kebijakan perdagangan antara Eropa dan Cina juga memperburuk situasi. Tensi perdagangan yang terus meningkat telah membuat ekspor mobil Jerman ke Cina menjadi lebih sulit. Tarif impor yang lebih tinggi serta persaingan dari produsen lokal Cina telah membuat banyak produsen mobil Jerman kehilangan pasar mereka di Asia. Sebelumnya, 40% hingga 50% pendapatan produsen mobil Jerman berasal dari Cina, namun kini celah itu semakin tertutup. Sementara itu, penjualan kendaraan listrik di Eropa juga tidak sejalan dengan harapan. Meskipun pemerintah Jerman sempat memberikan subsidi untuk mendorong pembelian mobil listrik, kebijakan tersebut berakhir dan penjualan kendaraan listrik mulai menurun drastis. Akibatnya, produsen mobil Jerman semakin tertekan dari dua arah.
kehilangan pangsa pasar di Cina, dan penurunan permintaan di Eropa. Ketika kendaraan listrik mulai menjadi standar global, Jerman menghadapi dilema besar dalam hal biaya produksi dan penjualan. Kendaraan listrik memerlukan komponen yang lebih mahal, terutama baterai, yang seringkali diimpor dari negara lain. Hal ini membuat harga jual kendaraan listrik menjadi lebih tinggi daripada kendaraan berbasis mesin pembakaran internal. Konsumen yang lebih sensitif terhadap harga cenderung memilih kendaraan yang lebih murah, yang seringkali berasal dari produsen Cina. Selain itu, margin keuntungan dari penjualan kendaraan listrik jauh lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Ini menyebabkan pabrikan mobil Jerman harus menghadapi kenyataan bahwa model bisnis mereka yang selama ini mengandalkan penjualan kendaraan mewah dan berkualitas tinggi mungkin tidak lagi relevan di era mobil listrik. Di sisi lain, pabrikan mobil Cina telah berhasil menguasai teknologi baterai dan memproduksi mobil listrik dengan biaya yang lebih rendah, membuat mereka menjadi pemain dominan di pasar global. Cina tidak hanya memimpin dalam hal volume produksi kendaraan listrik, tetapi juga dalam hal teknologi canggih, termasuk pengembangan mobil otonom dan jaringan pengisian daya yang luas. Sementara itu, Jerman masih bergantung pada teknologi lama dan harus berjuang untuk mengejar ketertinggalan dalam hal inovasi kendaraan listrik. Para analis menyebutkan bahwa tanpa perubahan drastis dalam strategi, Jerman akan semakin terperosok dalam persaingan global. Salah satu solusi yang diusulkan oleh German Association of the Automotive Industry, VDA, adalah perlunya reformasi kebijakan industri di Jerman. Mereka menyebutkan bahwa Jerman harus segera mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada pasar, alih-alih mengandalkan regulasi yang kaku. Reformasi politik dan ekonomi yang dapat mendukung transformasi industri mobil Jerman ke era kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan menjadi sangat mendesak. Selain itu, investasi besar dalam riset dan pengembangan teknologi baterai dan kendaraan listrik di dalam negeri harus ditingkatkan agar Jerman dapat bersaing dengan negara-negara seperti Cina dan Amerika Serikat. Namun, solusi ini tentu tidak akan mudah. Reformasi industri memerlukan perubahan besar dalam kebijakan, termasuk subsidi pemerintah untuk mendorong inovasi teknologi, serta dukungan dari sektor swasta untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Selain itu, pabrikan mobil Jerman juga harus beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen yang semakin beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien secara energi. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan relevansi di pasar global yang semakin kompetitif. Industri mobil di Jerman bukan hanya tentang manufaktur, melainkan juga tentang ekonomi negara secara keseluruhan. Ribuan usaha kecil dan menengah yang terkait dengan rantai pasokan otomotif akan terdampak jika industri ini gagal melakukan transformasi. Jerman dikenal sebagai raksasa ekonomi Eropa, dan industri otomotif merupakan salah satu pilar utama yang menopang perekonomian mereka. Dengan kata lain, ketika industri otomotif Jerman jatuh, dampaknya akan sangat dirasakan oleh seluruh ekonomi negara tersebut. Walaupun ada secercah harapan dengan munculnya penjualan kendaraan hybrid dan mobil konvensional yang kembali naik, masa depan industri otomotif Jerman tetap penuh ketidakpastian. Untuk tetap relevan, produsen mobil Jerman perlu mengevaluasi ulang model bisnis mereka dan mencari cara untuk bersaing dalam lanskap baru yang didominasi oleh kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan. Riset dan pengembangan teknologi yang lebih maju, serta kolaborasi dengan perusahaan teknologi global mungkin menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Tetapi pertanyaannya tetap, apakah Jerman akan mampu bertahan di tengah gempuran mobil listrik dari Cina? Atau apakah era kejayaan produsen mobil Jerman yang mendominasi pasar global selama hampir 1 abad akan berakhir? Dalam dunia yang semakin mengarah pada keberlanjutan dan efisiensi energi, produsen mobil Jerman perlu beradaptasi dengan cepat atau berisiko tergerus oleh kompetisi yang semakin ketat.